Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hartina, sebagai moderator, dan 3 rekan saya lainnya yaitu sebagai penyaji. Yang pertama Asila Putih Salsabila Arfi, yang kedua Andre Rivaldi, yang ketiga Nur Fauziah Elisman. Baiklah, langsung saja untuk pemaparan materinya yang akan disampaikan oleh penyaji. Kepada penyaji disilahkan. Baik, yang pertama itu pengertian evolusi. Evolusi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Kemudian bahasa itu diserap menjadi bahasa Inggris, evolution, yang berarti perkembangan secara bertahap. Evolusi pada akhirnya adalah suatu proses penciptaan keanekaragaman makhluk hidup, seperti halnya ditemukan oleh Fibra, guru besar paleontologi dan biologi Yale University, bahwa bukti terbaik untuk evolusi adanya keanekaragaman organisme hidup, penyebaran karakteristik, di antaranya spesies dan pola hierarki keanekaragaman. Menurut Teilhard de Chardin, proses evolusi dibedakan menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap biosfer, lalu tahap geosfer, dan tahap neosfer. Tahap geosfer adalah tahap perubahan yang terutama menyangkut perubahan tata surya. Lalu tahap geosfer, di mana ini adalah loncatan dari materi tak hidup menjadi materi hidup. Maka pada tahap biosfer yang dimasalahkan adalah loncatan munculnya manusia. Lalu ada tahap neosfer. Ini adalah tahap terjadinya evolusi kesadaran batin yang semakin mantap dengan cara menghubungkan keanekaragaman kehidupan dengan mekanisme penyebab alaminya. Lanjut pada prinsip-prinsip evolusi, yaitu pada suatu waktu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Bentuk baru muncul dan bentuk yang lama punah. Lalu kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. Spesies baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tapi bentuk yang sudah terspesialisasi. Evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Mekanisme evaluasi. Yang pertama itu seleksi alam. Jika kita lihat populasi-populasi makhluk hidup di alam, maka kita akan menemukan bahwa setiap populasi terdiri atas individu yang bervariasi. Yang kedua, hanyutan atau pergeseran genetik, genetic drift. Hanyutan atau pergeseran genetik adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Yang ketiga itu aliran gen, gen flow. Aliran gen juga disebut campuran gen atau migrasi gen adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan. Yang keempat itu mutasi. Mutasi adalah perubahan dalam DNA suatu organisme. Suatu mutasi baru yang diturunkan melalui gamet dapat dengan segera mengubah kumpulan gen suatu populasi. Yang kelima itu perkawinan tidak acak. Syarat lain agar keseimbangan atau Hardy-Weinberg dapat dipertahankan adalah perkawinan acak. Tetapi ada kenyataannya individu lebih sering kawin dengan anggota populasi yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lebih jauh. Keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas, meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman jenis. Jenis atau spesies diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis,
fisiologis dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertile untuk melanjutkan generasinya. Keanekaragaman ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai suatu hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir itu sejarah perkembangan makhluk hidup. Menurut suatu teori, organisme sekarang yang beraneka ragam macamnya adalah hasil dari proses evolusi kehidupan. Karena dalam biosfer berlaku hukum termodinamika 1 dan 2, maka organisme itu akan mengalami perlakuan hukum tersebut. Hukum termodinamika 1 ini dalam biosfer tak ada energi yang hilang. Jumlah energi itu tetap, yang berubah hanya bentuknya. Contohnya, energi listrik berubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik berubah menjadi energi panas. Lalu hukum termodinamika 2. Bila suatu sistem dibiarkan berdiri sendiri, maka sistem tersebut cenderung untuk mengalami penguraian ke arah yang paling tidak teratur. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.